Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Prabowo, NPM 20082600084. Nah, di sini saya akan menjelaskan mind map saya tentang sistem kardiovaskular di blok basic organ kardiovaskular, respiration, dan digestive system. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem kardiovaskular. Nah, pengertian dari sistem kardiovaskular ini, sistem yang menyuplai darah ke seluruh tubuh serta membawa oksigen dan nutrisi, dan sistem ini meliputi jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, sistem anatomi dari sistem kardiovaskular ini, yang pertama saya akan membahas tentang organ jantung. Nah, organ jantung ini berukuran sekepalan tangan orang dewasa dan berat sekitar 200 sampai 350 gram. Nah, terletak di rongga mediastinum medialis sebelah kiri di belakang sternum, di depan dari tulang belakang, di atas diafragma. Nah, organ jantung ini juga memiliki lapisan. Pertama itu ada perikardium, miokardium, dan endokardium. Nah, kemudian jantung juga memiliki katup-katup jantung. Yang pertama ada namanya katup trikuspid, katup mitral. Nah, katup ini juga bisa disebut katup anterioventrikular, yaitu antara atrium dan ventricle. Nah, kemudian ada katup pulmonari dan katup aorta. Katup ini juga bisa disebut dengan katup semilunar, dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Nah, untuk yang membesarapi saraf jantung ini ada namanya saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Kemudian ada juga anatomi dari kardiovaskular itu, yaitu pembuluh darah. Ada namanya arteri, kapiler, dan vena. uh, arteri ini mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, dan kapiler adalah tempat pertukaran nutrisi, udara, hormon, dan metabolit. Sedangkan pena, dia pembuluh darah balik, mengalirkan darah kembali ke jantung. Nah, untuk fisiologinya dari jantung ini memompa darah ke paru-paru dan seluruh tubuh untuk memberikan sari-sari makanan dan oksigen sehingga sel terjadi metabolisme. Nah, pembuluh darah arteri berfungsi sebagai pipa, yaitu bertugas menyalurkan darah dari jantung ke seluruh jaringan tubuh. Nah, untuk perbedaan mendasar pada arteri dan vena terdapat pada susunan histoanatominya. Nah, kemudian kita cerita tentang fase siklus jantung. Fase siklus jantung itu ada namanya sistolik dan diastolik. Sistolik itu periode kontraksi yang dialami jantung saat memumpah darah ke sirkulasi, dan periode diastolik itu periode relaksasi yang terjadi saat bilik terisi darah. Kemudian kita cerita tentang sistem sirkulasi peredaran darah. Sirkulasi sistem peredaran darah itu ada namanya sistemik dan pulmonal. Yang sistemik itu ketika darah yang mengandung banyak oksigen berasal dari paru-paru dipompa keluar oleh jantung melalui ventrikel kiri ke aorta, selanjutnya ke seluruh tubuh melalui arteri yang mencapai pembuluh darah yang diameternya paling kecil. Itu bisa disebut kapiler. Nah, sistem pulmonal dimulai ketika darah yang terdeoksigenasi yang berasal dari seluruh tubuh yang dialirkan oleh vena cava superior dan vena cava inferior, kemudian kemudian ke atrium kanan, selanjutnya ke ventrikel kanan, meninggalkan jantung kanan dan melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Kemudian di sini saya
eh, akan membahas tentang eh, kelistrikan otot jantung dan kontraksi otot jantung. Kelistrikan otot jantung yang dimana kontraksi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Nah, jantung akan berkontraksi secara ritmik, akibatnya adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung sendiri yang disebut dengan autorit autoritmicity. Nah, sifat ini dimiliki oleh sel khusus otot jantung dan otot jantung ini memiliki yang namanya ada namanya depolarisasi dan repolarisasi. Apa aja sih itu apa sih yang dimaksud dengan depolarisasi dan repolarisasi? Nah, depolarisasi dan repolarisasi ini, nah, fase ini dimulai ketika potensial membran mencapai negatif 40 milivolt yang merupakan ambang batas potensial sel alat pacu jantung. Nah, terjadi pembukaan saluran Ca2 positif dengan gerbang tegangan saat mencapai ambang batas, menyebabkan masuknya ion Ca2 positif. Masuknya kation ini menghasilkan peningkatan potensial membran dari negatif 40 milivolt menjadi positif 10 milivolt. Kemudian fase ini juga disebut fase nol dan kemudian ada dan tidak eh, dan fase satu dan 2 tidak terdapat pada sel alat pas jantung. Akhirnya fase nol ini diikuti oleh fase 3 yang disebut dengan repolarisasi, melibatkan penutupan saluran Ca2 positif, menghalangi aliran ion Ca2 positif. Nah, saluran K positif dengan gerbang tegangan terbuka, memungkinkan keduanya ion K positif. Penghabisan kation ini berkontribusi terhadap penurunan cepat potensial membran dari positif 10 milivolt menjadi negatif 60 milivolt. Kemudian terakhir saya akan membahas tentang gangguan pada sistem kardiovaskular. Gangguan yang pertama ada namanya hipertensi, kemudian gagal jantung dan arteriosklerosis dan henti jantung, aritmia dan kardiomiopati. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ini referensi yang saya cantumkan. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.